jamaah surau Baitul Rahman dan jamaah subuh sedekah yang semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua LPM, Ketua RT 9, Ketua RW yang tidak tersebutkan satu persatu, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikannya kesehatan, kekuatan dan tentunya iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya, kemudian diberikannya pula pahala atas segala ibadah itu, dan mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan itu diberikannya ganjaran yang setimpal, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mengutip sebuah ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu perorangan di antara kita satu persatu untuk selalu pertama berbuat adil, yang kedua berbuat kebaikan, dan yang ketiga menyambung silaturahmi, dan yang keempat Allah melarang untuk melakukan perbuatan fahsya, perbuatan keji. Yang kelima Allah juga melarang kita melakukan perbuatan mungkar atau maksiat, dan yang keenam Allah melarang kita untuk saling bermusuh-musuhan. Ada 3 amar yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam ayat ini, dan ada 3 nahi, larangan Allah Subhanahu wa taala juga yang disebutkan pada ayat ini. Awal mula ketika di masa khalifah Bani Umayyah, mulai khalifah yang pertama sampai khalifah yang ke-6, itu tidak digunakan ayat ini Bapak Ibu sekalian di saat khutbah Jumat, tapi yang dilaksanakan pada saat itu adalah cacian dan hinaan di saat khutbah Jumat kepada Ali bin Abi Thalib. Karena apa ini terjadi? Karena sebelumnya terjadi pertikaian politik pertama dalam Islam di akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib itu berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu sejarah Islam tidak bisa dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Dan ketika terjadi peperangan Siffin itu, maka Muawiyah bin Abu Sufyan sudah hampir kalah. Tapi karena tipu muslihat, karena taktik dari Panglima Muawiyah bernama Amr bin As, maka terjadilah perpindahan kekuasaan Khulafaur Rasyidin kepada Bani Umayyah dengan cara yang bukan cara yang Islami, tapi cara yang lecek. Nah, karena permusuhan itu sampai-sampai pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Bani Umayyah, maka diteruskan kedengkian, kebencian itu selalu disampaikan di saat-saat khutbah. Maka pada saat itu di akhir daripada khalifah yang ke-6, khalifah yang ke-7 bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal khalifah yang maha bijaksana di antara khalifah-khalifah Bani Umayyah. Lalu beliau memerintahkan kepada seluruh pejabat, seluruh para khatib yang ada di kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu untuk tidak lagi melakukan cacian-cacian di saat khutbah. Diganti dengan
surat An-Nahl ayat 90 ini. Maka sampai sekarang digunakanlah khutbah ayat ini untuk di penutupan khutbah di seluruh khatib melaksanakan pelaksanaan khutbah. Jadi sejarahnya juga cukup panjang itu Bapak Ibu sekalian. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu dibaca oleh khatib, itu cukup panjang. Nah, karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menghindarkan terus-terusan bermusuhan, terus-terusan berdengki-dengkian dan saling menghina. Itu kebiasaan yang kada baik ya. Sampai-sampai dibawa di khutbah. Kenapa? Di saat itu mimbar yang paling dikunjungi orang adalah khutbah Jumat. Pada saat itu mimbar yang paling orang banyak hadir. Maka disitulah ajang untuk saling menghujat, saling menghina dan segala macam. Dan sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Makanya kalau khutbah itu Bapak Ibu sekalian tidak ada untuk bertujuan kepada salah seorang atau golongan. Sebagusnya begitu, dan seharusnya tidak ada unsur-unsur untuk menghujat, apalagi menghujat pemerintah di saat khutbah. Itu khutbah yang tidak terpuji. Umar bin Abdul Aziz melarang semua itu dengan menyuruh membaca Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat baik dan mendatangi karib kerabat dengan silaturahmi. 3 suruhan Allah termaktub dalam ayat ini. 3 suruhan ini kata sebagian ahli tafsir mencakup suruhan-suruhan Allah keseluruhannya. Dan 3 larangan Allah, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang daripada berbuat fahsya, keji, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar maksiat serta melakukan permusuhan. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah mengingatkan kalian semua, memberikan petuah, memberikan peringatan agar kalian mengambil perhatian, agar kalian menjadi perhatian. Jadi 3 poin ini yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu tergolong sulit 3 ini dan 3 larangan itu, tapi ini mencakup seluruh daripada suruhan dan larangan dalam agama kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mengisi waktu yang singkat, yang pertama Allah menyuruh kita berlaku adil. Ada 3 bentuk keadilan yang harus dilakukan kita. Pertama, adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, adil terhadap orang lain. Yang ketiga, adil terhadap Allah. Dan yang keempat, adil kepada makhluk Allah yang lain. Jadi kita ambil yang pertama, adil terhadap Allah dulu Bapak Ibu sekalian. Dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa adil terhadap Allah itu antara lain selalu menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adil kepada Allah. Jadi Allah itu juga kita harus adil kepada Allah. Kalau kita tidak adil kepada Allah, berarti kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Karena dalam hidup ini kita harus pertama melaksanakan kewajiban dan juga harus tahu hak kita. Ada 2 dalam hidup kita ini Pak lah, boleh harus tahu kewajiban dan harus tahu hak kita. Dalam rumah tangga kah, di mana kah, di masyarakat kah, tetap ada kewajiban, ada hak. Dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu dijelaskan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam ilmu grammar bahasa Arab itu subjek, predikat, objek atau fi'il, fa'il dan maf'ul itu terbalik. Biasanya kalau dalam aturan bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah, duluan subjek baru terakhirnya objek. Ini kada berdahulu objek baru terakhirnya subjek, berdahulu maf'ul daripada fa'il. Nah ini kan agak aneh, agak apalah dalam bahasa Arab. Iyyaka itu maf'ul, akan engkau kami menyembah, na'budu fi'il dan fa'il. Wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami minta pertolongan.
Artinya Allah menginginkan kita baik. Kita itu begawi dahulu, laksanakan kewajiban dahulu, hanya minta hak. Itu aturan main. Aturan main dalam Islam dan aturan main dalam bermasyarakat itu juga sebenarnya. Kita itu gawi dahulu, hanya minta upah. Ini kadang upah dahulu, gawian kada digawi. Ini yang kada adil itu yang kayak itu. Ya. Seperti itu, karena Allah tuh menyuruh kita begawi dulu, menyembah dulu, beribadah dulu, baru minta tolong, minta rezeki. Nah begitulah biasanya kalau kita sudah upah berdahulu, gawian kada talah lalu mengulir, biasanya tak. Nah, itu biasa tak. Nah, jadi kita kada mengumpati aturan adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil upah manabas berdahulu, habis semuaan sudah, gawian masih separuh lagi. Akhirnya tinggalkan gawian, percaya. Kada ada lagi motivasi semangat untuk bekerja itu kada ada lagi. Kenapa? Karena ambil upah dulu. Nah, jadi pelajaran adil kepada Allah ini kita terapkan kepada kehidupan kita. Amun kawa mengambil upah itu begawi dahulu, talhakan hanya upah kemudian. Itu pasti termotivasi, gawian bagus, selesai sampai selesai. Karena upah masih banyak lagi tertinggal. Walaupun hanya ambil sebagian. Boleh juga bang mengambil sebagian, kalau ada boleh, kada mungkin bang sampai selesai gawiannya. Tapi biasanya bila sudah mengambil semua ada becan lagi gawian, percaya tinggal tabas menabas tuh tabas lincai lagi. Kayak itulah istilahnya lah. Maaf ya kalau ada profesi yang mau ambil upah mah kayak itu betukang kayak itu juga. Lihat ya kalau betukang bila udah habis upahnya mana lah kalah gawian kita. Nah, maka pelajaran dari yang seperti ini, adil terhadap Allah itu kita juga terapkan adil kepada manusia. Ya'muru bil adli, adil kepada Allah, laksanakan dulu kewajiban kita. Sembah Allah dengan baik. Laksanakan ibadah, sholat 5 waktu, puasa dan sebagainya. Masalah urusan kewajiban Allah atau hak kita kepada Allah, itu pasti akan diberikannya. Kada mungkin Allah itu kalau sudah kita melaksanakan kewajiban, hak kita kada diberinya, kada mungkin. Karena sebagian ulama berkeyakinan, aku tidak memperdulikan apa hak aku kepada Allah. Yang penting ku laksanakan kewajibanku dulu. Maka hak-hak aku pasti akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah intinya apa? Ibadah yang rukun itu kita jaga, sembahyang 5 waktu, puasa dan sebagainya yang diwajibkan kepada kita, kita jaga dengan baik. Urusan rezeki itu pasti akan diberikannya. Kalau usah kita terlalu meminta gini diberinya. Percaya aja itu. Itu makna daripada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam itu maknanya itu Pak, dalam kehidupan kita. Makanya sebagian ulama berkata, aku kada peduli apa yang diberikan Allah kepadaku. Yang penting aku laksanakan dulu kewajibanku. Masalah rezeki, masalah yang lain-lainnya itu adalah urusan Allah. Pasti dia tidak akan menyalahi janjinya. Wah, ini keyakinan yang bagus seperti itu. Kita adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mengabaikan kewajiban kita, tapi selalu meminta hak. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita marah orang yang seperti itu. Selalu meminta haknya aja terus. Di RT kah, di mana kah. Tapi kewajiban kan disuruh digawi. Nah, kan ngalih juga kan manusia yang itu kok. Selalu hak terus yang dicari. Gawian kewajiban tidak dilaksanakan. Maka kehidupan apa yang diamanahkan dalam surat An-Nahl ayat 90 ini sangat bermanfaat untuk kita menjalani kehidupan kita. Yang kayak apa yang adil itu menurut untuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita hubungkan adil terhadap kemanusiaan, itu ada 2 definisi. Adil kepada kemanusiaan sesama manusia. Ada namanya tawasud, ada namanya tawazun. Tawasud itu ambil yang tengah-tengah, tawazun itu timbangannya yang seimbang. Nah, itu istilah adil dalam kehidupan sesama manusia itu. Tawasud wa tawazun. Yang ketiga, pemahaman adil itu ayyu'ta haqqahu haqqan haqqahu. Memberikan haknya sesuai dengan porsinya. Itu adil juga. Jadi adil ini jangan kita pahami adil menurut kita seimbang terus. Karena maunya adil itu seimbang terus. Kita berisi anak SMA, berisi anak yang TK, sama lah kita memberi duit sehari-hari. Ada sama Pak.
Apakah adil? Itu adil. Kalau anak SMA kita beri 15.000 untuk belanja hari-hari, anak TK diberi 5.000, itu adil. Adil menurut kacamata at-tawazun wa tawasud ala ayu tahaqqahu ala haqqihi. Memberikan haknya yang sesuai dengan porsinya. Jadi kita ini kadang-kadang memahami adil itu harus sama. Nah, kada adil kayak itu. Masa kami di desa ini jalan kayak ini, di kota nyaman benar. Kadang sama, di kota di desa baik. Kita lihat ya, di mana-mana orang menganggap adil itu harus sama, bukan begitu. Karena apa? Keadilan itu kadang-kadang kita lihat kacamata kita sebagai masyarakat. Coba kalau kita menimbang keadilan itu sesuai dengan Al-Quran atau hadis, kita itu kadang selalu menyalahkan pemimpin. Sikit-sikit pemimpin itu kadang ada bujurnya, baik di mana-mana, mulai RT sampai presiden kadang ada bujurnya. Kenapa? Yang menilai ini adilnya sesuai dengan keadilan menurut inya. Maka kita berkacamata dengan keilmuan. Nah, ini nyurampe dan jadi kita berkacamata kalau menilai keadilan itu jangan menurut kita. Kita ini itu bilanya sudah kada dapat, kada adil aja RT tak. Bila sudah kada dapat percaya, ya kan? Tuh kepala desa lurah tak kada adil aja, ini kada dapat. Nah, kan kayak itu adil menurutnya. Sementara orang sudah ngalih menimbang keadilan tuh. Ini yang pantas dapat, ini yang kada sudah ngalih sudah. Menimbangnya itu kan kita sesuai standar. Nah, ini kita bicara adil aja pagi ini habis dan ya. Nah, jadi oleh sebab itu menimbang-nimbang keadilan antara kita dengan Allah, kemudian antara kita sesama manusia ini itu harus ada standarnya. Jangan pakai standar kita. Standar kita ini kan ada dalam bujurnya orang. Jadi standar Al-Quran dan hadis itu yang harus digunakan dalam menimbang segala sesuatu. Kalau sudah standar kita yang digunakan, semua pemimpin itu tidak akan pernah ada yang benar. Mulai dari Soekarno salah, Soeharto salah lagi, Megawati apalagi, Gus Dur, adakah presiden yang kayak itu aja? Yang kan lebih baik daripada itu, salah juga. Masuk lagi SBY salah juga. Masuk Jokowi lebih salah lagi. Nah, karena apa? Kita yang gak ada bisa menimbang. Nah, oleh sebab itu, adil ini harus betul-betul ditimbang secara kacamata agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualah dan karena kondisi kita, ya sarapan belum lah. Ya, kita menunggu waktu yang menjelang sholat isyraq. Ya, sekitar sudah masuk sholat isyraq. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Cukup kita memahami adilnya dalam yang dimaksud oleh Al-Quran ayat surat An-Nahl ini untuk kita kepada Allah, benar-benar kita jaga keadilan kita, jaga hak-hak kita, jaga kewajiban kita dahulu, baru minta hak. Itu adil kepada Allah namanya. Kemudian adil sesama manusia, jangan kita memandang sesuai dengan selera kita aja. Lihatlah keadilan itu sesuai standar daripada Al-Quran maupun hadis. Itulah yang dimaksud dengan Allah menyuruh kalian berlaku adil, berbuat baik, dan seterusnya. Penjelasannya mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa kita laksanakan lagi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.